Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka ya Allah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sinina si salama nabi kang ki hadir. Bersyukur tandrigang kalau sesi raja kuasana pun Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatan nikmat iman, nikmat hidayah nawiringi pun Allah Subhanahu wa taala. Dan kan alhamdulillah padang kaki hadir di tempat yang penuh mubarakah ini guna melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mendengarkan ceramah agama. Semoga insyaallah kita senantiasa diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswatul hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Sinina si sallam Nabi kang ki hadir pada malam yang berbahagia ini. Materi yang saya ingin sampaikan bapak-bapak dan ibu sekalian, yaitu husnul dhanni billah. Bagaimana hidup di dunia ini kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang paling baik nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengarungi kehidupan yang sebentar di dunia ini adalah selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang disampaikan oleh sahabat mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam At-Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, Inna husnul dhanni billahi min husnil ibadati. Nasa Nabi Muhammad SAW, sungguh berbaik sangka kepada Allah itu sebaik-baik ibadah. Sungguh berbaik sangka kepada Allah sebaik-baik ibadah, nasa Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, kada pungala taala ana inda dhanni abdi bih. Yaitu ana sepungala taala agi-agi lala pisangkana ataku yaitu walingi. Dalam riwayat yang lain dikatakan in dhanna bihi khairan falahu wa in dhanna bihi syarran falahu. Adapun Allah Ta'ala, kalau dia berprasangka baik, maka saya akan berikan kebaikan. Kalau dia berprasangka buruk, maka saya pun akan berikan keburukan sesuai dengan prasangkanya.
Itu makanya harus kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Kepada Allah Ta'ala itu ya, agi-agi lali pisangkana taku, agi-agi lala kapatta, itu naleki Allah Ta'ala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sampai bersumpah kepada Allah Subhanahu. Wallahi la ilaha ghairu ma u'tiya 'abdun syai'an khairan min hudni dhanni billah. Nas Abdullah bin Mas'ud demi Allah degaga puang saliwan na pung Allah Ta'ala, degaga na punai si deata paling makanja makasilada kecuali berbaik sangka kepada Allah di setiap sisi-sisi kehidupannya. Dan demi Allah Nas Abdullah bin Mas'ud, kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan berikan kebaikan. Kalau kita berprasangka buruk, maka Allah akan berikan sesuai dengan prasangka kita. Jadi makanya usahakan dalam hidup sebentar ini, Pak Cinampamnya tetong ngelinunye, apapun yang terjadi, yang kita alami Bapak-Bapak sekalian, senantiasalah kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinina si sallam melebihkan ki hadir. Di tempat mana sajakah kita dianjurkan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling makan jalan dak. Ya ko berprasangka baik ke Allah Ta'ala. Aga je basogi na berprasangka baik. Makan jai kapatah ke Allah Ta'ala. Pisang kata. Ya makan jai pisang kata. Di mana sajakah harus kita berprasangka baik? Pertama, inda syadaidi wal Quran. Berprasangka baiklah kita kepada Allah setiap kita tertimpa masalah atau kasus saya hadapi, maka senantiasalah berprasangka baik kepada Allah. Jika masalah hadapi, kasus saya hadapi, ya, maka berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Ayat berprasangka baik. Yakinkan dalam hati bahwa insya Allah saya akan keluar dari masalah saya dengan izin Allah. Insya Allah Allah akan menolong saya. Insya Allah Allah akan membantu saya mengeluarkan dari masalah saya. Itu namanya berprasangka baik. Atau makadaki, insya Allah hikmah itu. Insya Allah kami itu DC melo pole. Atau biasa nasa teman-teman, kami itu nalawalawai. Itu semua berprasangka baik namanya itu Pak. Setiap mendapatkan masalah, setiap kasus saya hadapi, itu riba makanjai. Insya Allah makanjai itu. Insya Allah kena lawa-lawa itu. Insya Allah kami itu dia cemelo polewi. Maka insya Allah itu akan menjadi kebaikan pada akhirnya. Ini kau mangkadaki ay masolan na. To cilaka me mamaya. To sial me mamaya. Demi itu aja nang kay umaupa ay itu berarti Anda berburuk sangka kepada Allah. Maka akhirnya Allah akan berikan sesuai dengan persangka kita. Itu kan biasa di Pak, kalau kena masalah. Ang kasus saya hadapi tapi kadake to jame mama, to cilaka me mama, to sial me mama. Itu seharusnya kata-kata itu tidak boleh keluar dari mulut kita atau dari dalam hati kita Bapak-bapak misalnya. Tapi selalulah yakin bahwa insya Allah Allah akan menolong saya. Insya Allah Allah akan membantu saya. Allah Maha Penyayang kepada hambanya. Dengan kasih sayang Allah, Allah akan keluarkan saya dari masalah saya ini. Maka itu insya Allah akan Allah. Ya. Ya begitulah dulu para sahabat-sahabat itu sering kita dengarkan Pak. Umaga rajinna, umaga susana masalah yang dihadapi, dia selalu berprasangka baik kepada Allah. Maka rajinna Nabi Muhammad SAW waktu nama kelicubu ilala goa sur bapak-bapak sekalian. Si padu Abu Bakar Siddiq. Masalah Abu Bakar, tenda-tenda ini Abu Bakar ilala goa. Kada Abu Bakar salah cuku kafir Quraisy maka dia akan melihat kaki kita. Ina cuku, ina kecil di cuku, ni tanya aja nasa Abu Bakar. Dada Abu Bakar antara sila. Tanya to cedek ko yolo goe bapak-bapak sekalian. Toma bangku lampe mana? Melom itu munu Nabi tah dan Abu Bakar ketika dia mendapatkannya. Lihat bagaimana Rasulullah ketika menghadapi masalah ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Napodangin Abu Bakar, ya Abu Bakar. Inna Allah la takhaf wa la tahzan.
innallaha ma'ana. Abu Bakar aja maselang, aja nana masih nyawamu. Innallaha ma'ana, si bawalingi yaitu pun Allah Ta'ala. Allah akan menolong kita, Allah akan membantu kita, Allah akan melindungi kita. Lihat bagaimana dia berprasangka baik kepada Allah. Pak bangku lampe na yolo Pak. Nah kada Abu Bakar cidimo cuku watiro. Dia akan melihat kaki kita. Ai labani. Tapi dia Rasulullah berprasangka baik. Allah akan menjaga, melindungi kita bersama dengan Allah. Tidak ada satupun yang menundukkan pandangannya. Sisa gaga cidimo. Ini tu mega biasa teman-teman kade apaan kecicamu ni. Ternyata saya telusuri, saya pernah menelusuri itu, mencari dalilnya itu. Kadang ketemu gawa cicamu ni, sana, watero, sampai makada biasa teh, dia mereka yunu cicai pak atun nama kali cuba nabi tangka cicamu ni. Ternyata itu tidak ada dalilnya tapi sangat lemah sekali bapak-bapak. Tidak dijadikan hujah oleh para ahli sejarah. Magamina nawad diliunu cicai nasaba ada hadis sahih waktu ya diempar Nabi Ibrahim alaihissalam kopie turumangi rolo koloe padangi rapie kecuali cicai. Justru dia meniupkan api. Baru ngapi itu Nabi SAW itu cicai memang hewan pawas. Masana macarepa memang, sehingga dia membenci. Ya, majak sifat memang. Kalau majak sifat. Kita sampai na kada Nabi ta kada kumule munu cicai ngumbam pada mate si ratu deci melolong. Itu hadis sahih, itu hadis sahih Muslim itu ya. Tapi ko bikudani tamam pana pamate nono ni kura-kura ni apalan. Ya ko miki munu cicai ngina mate. Maka kepalanya besar. Itu asalannya tu. Ada pun ngiro serga rangkainya maka dan serga rangkainya memang ada hadisnya tapi hadisnya lah termasuk lamah bapak-bapak sekalian. Tapi sebagian ahli sejarah tetap menerima di sini. Ini sekalian bagaimana berbaik sangka kepada Allah. Jadi setiap menghadapi masalah, ayat tamakada to cilaka kaya, to jame mamaya, to sial mamaya. Itu berarti Anda berburuk sangka kepada Allah. Seolah-olah Allah itu tidak penyayang kepada kita. Padahal Rasulullah itu sampai bersumpah kan? Waktu nanti lalu Nabi takusidi makun rema pasusu nakal Nabi ta. Na podang sahabat lamu kira-kira ro makun rema dimpar ngiro anak na pasusu kopi. Nak kada sahabat dia mungkin ya Rasulullah. Maka Nabi ta wallahi demi Allah nas Nabi Allah lebih mencintai hambanya mengalahkan ibu itu mencintai anaknya yang disusui itu. Begitu tingginya kasih sayang Allah kepada hambanya. Jadi aja lah tak boleh maka itu cila kami mamanya ya. Itu Anda berburuk sangka kalau tidak suka kata-kata itu bapak-bapak. Tapi berbaik sangka lah terus kepada Allah. Mau mangga susah ta, mau mangga masalah ta. Yakin kita itu punya Allah dan Allah akan mengeluarkan kita dari masalah kita. Lihat, pernah saya sampaikan juga di secara safari bagaimana Siti Hajar waktu Nabi ke Mekah bapak-bapak misalnya. Yang antara bawa Nabi Ibrahim alaihissalam waktu baru jadi Nabi Ismail. Yang antara Siti Hajar ke Mekah na paisalai bayangkan si pada dua ni koro kampung rangnya. Dega tu nasi bang bapak-bapak misalnya. Yang antara bawa na pamadai Nabi Ibrahim. Nak kena Siti Hajar ya Nabiullah Ibrahim. Hal amarakhallahu bihadza. Ini Ibrahim pun Allah Taala ka suruh kimantara ka aku Gana-gana Ibrahim ya pun Allah Taala suruh ka. Lihat bagaimana dia berprasangka baik. Ana sana Siti Hajar. Izan innallaha la yudhi'ana. Ya ko Allah Taala suruh berarti Allah tidak menyanyiakan saya. Allah akan menolong, membantu, melindungi saya dan memenuhi segala kebutuhan saya. Alhamdulillah Siti Hajar bertahan hidup di sana bersama Nabi Ismail alaihissalam sampai kota Makkah menjadi suatu kota yang sangat mulia di muka bumi ini bapak-bapak sekalian. Jadi selalu berbaik sangka kepada Allah. Kita itu punya Allah bapak-bapak sekalian. Jangan selalu merasa lemah di dunia ini. Kita punya Allah. Kata Syekh Syarawi rahimahullah taala, kenapa Anda selalu merasa lemah sedangkan anak-anak itu merasa kuat karena berlindung kepada ayahnya? Kenapa kita merasa lemah sementara kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi berbaik sangkalah inda syadaidi wal kurab. Setiap masalah yang dihadapi akatani masaki ko Allah taala, yakinkan dalam hati insyaallah
Allah akan mengeluarkan saya dari masalah ini. Aja jangan selalu mengatakan saya orang sial, tu cilaka memang, tu jahat memang. Itu berarti Anda berburuk sangka kepada Allah. Yang kedua, berbaik sangkalah kata para ulama. Di antaranya paling bagus berbaik sangka kepada Allah inda du'ai. Berbaik sangkalah kepada Allah setiap kita berdoa kepada Allah. Ya kemilodangi ko Allah Ta'ala. Yakin maka dia Allah Ta'ala insyaallah na terima pada aku. Aja teman kadai mengingat asa dia milodong. Samana dia na terima Allah Ta'ala pada aku. Itu berburuk sangka namanya, Pak. Padahal Allah suruh udah uni astajiblah. Illau kuna sepung Allah Ta'ala dan saya akan mengijabah doamu. Jadi setiap kita mengangkat tangan berdoa, selalu yakinkan dalam hati bahwa Allah akan menerima, mengijabah, mengabulkan doa saya. Aja tuan kedaleng, dia nak terima pada dia nak terima pengatalan pada dia tahu nak terima. Ya. Harus berbaik sangka tu malabikum. Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan dalam hadis, "Uda'ullahu antum tukhinuna bil ijabah." Dan Nabi ini melodok ko Allah Ta'ala, yakin ko je nasa Nabi makin terima Allah Ta'ala pak dongamu. Yakin, harus yakin. Harus ku berbaik sangka ko Allah Ta'ala nasa Nabi. Yustajaba du'ai ahadikum ma lam yajal. Dan Nabi setiap kamu berdoa, Allah akan selalu menerima doamu nasa Nabi. Sepanjang kamu tidak terburu-buru. Kada sabar ma yajal ya Rasul. Ayah terburu-buru ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW qala ahdukum da'autu falam ara yustajabu li. Ialah telah terburu-buru nasa Nabi adalah orang yang berburu sangka kepada Allah. Terima kadaleng saya berdoa milodali mokaje. Samana dia nang kelingi, samana dia terima Allah Ta'ala pada aku. Itu orang seperti itu doa yang tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Dia telah berburu sangka kepada Allah Subhanahu. Jadi aja Pak. Yakin kita. Jadi tidak boleh, harus banyak-banyak berdoa. Nabi Muhammad SAW ma min muslim yada Allah bighairi ismin wala qatiyatir rahim illa atahu Allah hidas salas. Degaga sallallahu nasa Nabi takom milodoin ko Allah Ta'ala. Setiap dia berdoa kepada Allah, selalu Allah memberikan satu dari tiga. Ini milodogi nasa Nabi takom Allah Ta'ala. Sepanjang doa tidak mengandung dosa, dan sepanjang doa kita itu bukan untuk memutuskan hubungan silaturahim. Pangkato itu milodoang iro doa padoan nama kalaliang. Pun solangi hancurkan iro pengusahana bali bola. Pak Masiriati minta bali bola. Tidak boleh berdoa seperti itu. Doa seperti itu tidak diterima oleh Allah. Maka dia pun aja terpasi puji kasih bali bola. Ucap celada uitah. Mana ke milodoa ki aku. Itu namanya berdoa untuk memutuskan hubungan silaturahim. Nah, kalau itu sepanjang doamu tidak mengandung dosa dan bukan untuk memutuskan hubungan silaturahim. Turinalik untuk Allah Ta'ala satu dari tiga. Ayyajidallahu fid dunya. Pertama nasan bita, Allah segerakan doa itu di dunia. Engkau tahu nasan bita. Yoko milodong selona milodong. Tapan pitani pun Allah Ta'ala. Jadi baru-baru ini saya lihat itu di media sosial bapak-bapak sekalian, ada seorang Muslim menangis menceritakan kisah nyatanya. Dia masih ada di Raudah dikisahkan. Dia mengatakan, saya di Raudah berdoa kepada Allah. Tidak ada yang tahu doa saya kecuali Allah. Di dalam doa saya itu saya mengatakan, Maka di dalam doa saya itu saya berdoa kepada Allah, mengatakan, ya Allah, izinkan saya salat maghrib di Raudah. Apa ya waktu romini maghribi na tama Raudah. Kak biasa umum melo maghribi ko puran ni masampai na suruto ni made ni polisi tentara. Jadi dia berdoa ketika di Raudah mengatakan, ya Allah izinkan saya ingin sekali salat maghrib di Raudah. Jadi setelah itu dia berdoa begitu. Setelah selesai diusir oleh disuruh dimasuk bapak-bapak saya. Kan ini tentara biasa. Suruh mana masuk ke puran ni masampai puruto ni milodang suruh mana ni suruh ni masuk pada masjid. Maka dia saya pun diusir. Namun nasi suruh tu masuk. Tapi entah kenapa setelah saya disuruh keluar, dia minta masuk kunasan, dipanggil saya kembali. Ia moro suruh kanangi masuk motor umum BKP mah. Napa-napa danga maka dia kamu
salat maghrib di Raudah. Saya pun bagaimana dia tahu bahwa saya berdoa tadi meminta kepada Allah, tidak ada yang mendengarkan doa itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Langsung saat itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya motor suruh kamu masuk nasi, motor mau bika payment. Maka deh kamu boleh salat maghrib di Raudah. Masya Allah. Betul-betul Allah segerakan. Begitu mustajabahnya katanya doa itu di Raudah itu. Dia ceritakan itu ketika dia di Raudah Bapak-bapak. Ini adalah Nabi SAW. Setiap kita berdoa itu selalu kadang Allah segerakan di dunia. Dia minta purata milaudat apa yang kita tahu ni pungalah ta'ala rilawir. Aw yadakharaha fil akhir. Atau nasa Nabi ta ko dai pinale ko pungalah ta'ala ko lino nasa Nabi ta na tarang pungalah ta'ala ko akhir ayrotil lawir. Jadi kata mato lo ko akhira, wa yang kamani ro purin lawir. Kadalang kamani purin lo ko pungalah ta'ala, napipitan ko pungalah ta'ala. Ya dakharha, Allah simpankan semua doanya itu di akhirat. Ikulina lain kulino nasa nita. Aw yasrifu anhu su'ah. Atau nasa nabita kulina leki pungala taala kulino de itu natorain ko akhirat. Terkadang doa itu nasa nabita menjadi tolak balah. Mancai tolak balik. Seharusnya nalapoki motor. Dia menjadi kena lapo motor karena doa-doa kita yang selalu kita panjatkan barakana pada ngata bapak-bapak. Seharusnya tampai bolata toaju apa malada barae lese rotoju de negese bolata barakana doa-doa yang selalu kita panjatkan itu. Jadi yasrifu an su'ah bisa menjadi tolak bala nasan bita doa itu. Kita kena baritata jadi jangan pernah bosan berdoa Pak. Aja tu mengingi milo doang, aja tu makadai cauka mengingi nak milo doang. Makanya Allah ilo doang muki Pak. Ilala pun nasanya Imam Syekh Syarawi rahimahullah taala. Kami matu nasa Syekh Syarawi tokulino ye demit de na pujilah ada pengalah taala pemilo dong. Jadi Allah tidak mau segerakan. Na tunggu pengalah taala de nemelo malingi sija. Padahal malaikat kada juga malingi. O pujilah ada komadarari ko ya. Saya suka sekali kalau dia menangis ketika berdoa meminta kepada saya. Ayo juga malingi. Pujilah da rumah kali teri-teriner. Itu kata Syekh Syarawi rahimahullah taala. Jadi berdoa kita Ustaz. Demi Allah mencintai orang-orang yang selalu berdoa. Karena ketika kita berdoa berarti Anda termasuk orang yang bertawakal. Anda betul-betul mengandalkan Allah. Makanya Allah tidak suka orang-orang yang tidak mau berdoa. Yang kata dia milo dong bapak-bapak Ustaz. Cacara ada pengalatan teman kita. Ya. Nabi SAW man lam yas'alillah yaghdaf alaih. Ini itu dia milo dong pengalatan Allah. Atau makutu milo doang ai macam pungalah taala itu. Jadi selalu kita berdoa Pak. Di setiap waktu, mau tudang milo doki, mau motor ki milo doki, mau bingku milo doki. Ya. Kayak saya tidak setuju sekali kumang kade. Eno di milo datu kupur mas sampai perlu bid'ah. Padahal itu waktu terbaik berdoa Bapak-bapak bisa. Kayak waktu beli makannya ada. Kita bersih waktu itu, pura kita mas sempajak. Hati kita bersih, kita juga sudah bersuci kepada Allah. Bukankah itu waktu? Makanya kan hadis ayat dua asma ya Rasulullah. Kege waktu ya Rasulullah malah dan angkelinga pungalah ta'ala padongannya. Maka Nabi Muhammad SAW fi duburi kulli salatil maktubah wa fi sulsil lailatil akhir. Maka Nabi waktu malah dan angkelinga pungalah ta'ala padongannya. Ya kau pura ki masam paja perlu nasa Nabi Muhammad SAW. Tapi sebagian saudara kita justru menganggap itu bid'ah. Saya tidak tahu apa dasarnya. Ya kita dia kira-kira dalil makarino di milodatu kupur mano. Dia tahu dalil na bapak-bapak. Masalahnya milodatu kupur masam paja sunnah. Sementara itu juga tidak ada dalilnya. Ya. Jadi bermasalah juga. Sebenarnya ini jelas sekali di sini. Itu hadisnya Hasan riwayat Tirmizi. Hadis Hasan itu dalam ilmu hadis termasuk hadis yang diterima bapak-bapak. Pak dua tu kategori hadis yang diterima, hadis sahih dan hadis hasan. Sahih li ghairi dan sahih li sati, sahih li sati dan sahih li ghairi, hasan li sati dan hasan li ghairi. Ini kan 4 kategori hadis itu yang diterima. Hadis dari pun diterima oleh jumhur ulama hadis. Sepanjang hadis itu tidak terlalu lemah dan tidak berbicara hukum dan tidak berbicara masalah haram ya, hukum Bapak Ustaz. Jadi hadisnya itu diterima hadisnya. Jadi lodaki kubur ki mas bayar perlu Pak. Itulah waktu nasan kita paling mustajab sekali kita berdoa kepada Allah. Dan berdoa, angkatlah tangan ketika berdoa. Karena itu etika berdoa.
Maka Nabi Muhammad SAW ini di Makkah limana ketika berdoa, napusiri pun Allah Ta'ala nasa Nabi malengi dalam keadaan nol. Masih ada pun Allah Ta'ala ko digaga na palisongan ini. Ya kung kata milodan nasa Nabi dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Jadi ini juga ada yang membid'ahkan ini, mengangkat tangan berdoa setelah salat fardu. Saya juga heran sekarang. Dari mana semua itu anggapannya, kenapa itu dianggap semua di bid'ah dan sebagainya, sementara semua ada dalilnya. Jadi amalan-amalan yang selama ini dilakukan oleh umat Islam itu semua ada dasarnya. Bapak-bapak sekalian, muncullah kelompok yang baru-baru ini semua membid'ahkan itu semuanya. Saya juga sangat heran sekali. Nanti dia akan pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah itu semuanya itu. Ya. Dia nanti akan pertanggungjawabkan itu. Berapa banyak orang dibid'ahkan itu, Pak. Imamnya ahli bid'ah. Jadi ustaz Simapidatun akan jadi nanti mereka akan pertanggungjawabkan kata-kata mereka itu di hadapan Allah. Karena dia harus mempersiapkan dari dalilnya. Berat itu menuduh orang-orang ahli bid'ah. Kalau dalilmu tidak cukup, baik mengkokong nanti itu asal menerima pengalaman. Sementara kita punya dalil bapak-bapak sekalian untuk melambikung kiai. Jadi harus banyak berdoa. Ya. Karena insyaallah tidak ada yang sesih. Nah, Nabi SAW doa ibadah, muhul ibadah. Setiap kita berdoa, macata si malaikat. Setiap berdoa, macata si pahala malaikat. Jadi apa ya? Mari kita milih orang bapak-bapak sekalian. Kenapa kita tidak banyak berdoa? Jadi ini harus ya. Jadi banyak-banyak kita berdoa. Dan selalulah berbaik sangka kepada Allah setiap kita berdoa. Bahwa Allah akan mengijabah doa saya. Aja itu mangkadais mengingat cau nak milodong. Sama ada dia terima pengalat Allah pada orang. Itu kata-kata itu tidak boleh bapak-bapak sekalian tolong lebih konkret. Selanjutnya sekalian, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala nasafanitata inda taubati. Berbaik sangkalah kepada Allah setiap kita bertaubat kepada Allah. Tidak ada manusia yang sempurna, Pak. Ya, kita semua pernah melakukan kesalahan. Maka bertobatlah kepada Allah. Dan setiap kita bertobat kepada Allah, yakinlah bahwa Allah menerima tobat kita. Karena Allah Maha Pengampun. Ayo tapi maka dari ya melupo-lupo dosaku. Dia nak kau nak dampain pengalat Allah. Isa neraka nak mati. Ayo no. Itu berarti anda itu berburu sangka kepada Allah bapak-bapak dan sekalian. Seharusnya kita berbaik sangka, maka Allah itu Maha Pengampun. InsyaAllah Allah akan mengampuni dosa-dosa saya. Ya. Makanya kalau kata Paul lagi maka dia nak dampain pengalat Allah dosa nanti, berarti dia menganggap Al-Quran itu salah. Dia ini bilang berapa kali Allah menyebut dalam Al-Quran itu, Pak. Innallaha huwal ghafurur rahim, innallaha huwat tawwabur rahim. Coba lihat berapa kali Allah mengatakan dirinya itu. Ghafurur rahim, ghafurur rahim, ghafurur rahim. Innallaha huwat tawwabur rahim, tawwabur rahim. Itu berkali-kali Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ingin meyakinkan kepada kita bahwa saya itu Maha Pengampun. Saya tidak peduli dosa apa yang pernah kamu lakukan. Kata Allah Ta'ala mesti tandri lengi dosa mesti loal linoy. Summa astaghfartani, tapi melo kotobakan ina sa Allah Ta'ala. Ghafartu laka wala ubali. Saya akan menghapus seluruh dosa-dosamu itu. Dan saya tidak peduli dosa apa yang pernah kamu lakukan dulu, kata Allah. Itu diskusi bapak-bapak. Jadi itu begitu Maha Pengampunnya Allah. Jadi aja kita berburu sangka maka dia nak dampai isa neraka kayak mati bahaya. Sahlul Al-Khati rahimahullah ta'ala bercerita bahwa Raitu fil manami Malik bin Dinar. Nakada Sahlul Al-Khati unipi Malik bin Dinar. Iratuna unipi Malik bin Dinar ilal nipiku. Saya memanggilnya. Unggurai Malik bin Dinar maka ya Aba Yahya, ya Aba Yahya, madza qaddamta bihi Allah azza wa jalla. Aba Yahya, agam bawa ma pengolong ko yolona pungala taala. Malik bin Dinar nama lainnya Malik bin Dinar. Maka dia Sahlul Al-Khati unipi Malik bin Dinar unggurai ilala nipiku maka Aba Yahya, Malik bin Dinar, aga mapengolong ko yolona pungala taala, aga umbawa mapengolong ko pungala taala. Maka dia Malik bin Dinar, qaddamtu bihi bizunubi kathiratin pamahaha bihuzni dhanni billah. Nakana Malik bin Dinar ilala ni piro, saya datang menghadap Allah dengan dosa yang sangat banyak, tapi Allah menghapusnya karena saya selalu berbaik sangka kepadanya. Masya Allah. Kerana Malik bin Dinar, saya datang dengan dosa yang sangat banyak,
Tapi Allah menghapusnya, menghapus dosa-dosa saya, karena dulu saya selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Malik bin Dinar pernah kita dengarkan kisahnya, maka dari kepala pasak, kepalana pasai bapak-bapak sekalian, separuh daripada hidupnya itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mana namanya tu Malik bin Dinar, kurang manipan nipi na lalu ngula. Na lalu ngula lopo. Bikita lu ile pamilo tolong ko pa baju putih putih, angkat pa baju putih pasar rubah putih. Ilala ni pina bikita lu ile pamilo milo tolong digaga tolong iba pa bapis, dia melo tolong. Ia mana na salama, maka dami ora pa baju putih we. Engkaro pada boleh tamu ko kuro boleh ro engka dibantu ko kuro. Lari Malik bin Dinar kuro boleh ro, ternyata ilala boleh engka sidi engka anak maki ka kuro. Salah sidi ro dan ni ro engka anak kuro mati madan ni. Nak kena Malik bin Dinar wite ro naku de wite ulai mah. Nama de ulai. Inya saya pun tanyakan utanai mi. Maka dia nak menangkan ka ula lalu ngana ni age ulai. Engka tu ita to baju putih-putih be kita lu kale pamilo tolong dia melo tolong ngak. Maka dia rona nambo itu ulai lalu ki ina tu dosa-dosa to kolino. Liwa ni lopo nagang kanalina na melo munuki. Ya to situ ma baju putih-putih wembo itu ni ina tu amala de cetta kolino. Cek dela dai mi de cetta gang kana de nulle me waiki. Akhirnya anaknya membacakan ayat itu, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha qulubuhum li dzikrillah. Itu dalam mimpi Pak. Kadana na imbo ya ko masang matapalim ko pung Allah taala. Maga pimitau ko pung Allah taala. Nak kada Malik bin Dinar al-an ya benati. Tobat tongan anak, tobat tongan, tobat tongan. Akhirnya dia bangun dari tidurnya itu Pak, penuh air mata, menangis. Di saat itulah dia bertobat kepada Allah. Dan dia selalu yakin bahwa Allah Maha Pengampun. Walaupun dia tahu dosanya sangat banyak. Apa ada pemito Malik di dalam maka dinilai kapasina dosa-dosa puramana ujama. Tapi alhamdulillah dia berbaik sangka kepada Allah. Dia yakin bahwa Allah Maha Pengampun. Angkat nipi, maka Allah menghapus dosa-dosa saya. Karena dulu saya berbaik sangka kepada Allah ketika saya bertobat kepada Allah. Jadi berbaik sangka. Aja ki gaga poi maka dina dan poi pung Allah taala dosa. Amo maga lopono dosa na tahu Pak. Selalu yakinkan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Surah Toba, insyaallah Allah akan menghapus semua dosa-dosanya. Selanjutnya berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala indal marid, ketika kita sakit. Amo magala dan ala satta bapak-bapak sekalian. Nakadani tahu kanker niaga dan sebagainya maladani. Jangan juga pernah berputus asa dari rahmat Allah. Senantiasa juga berbaik sangka kepada Allah. Siapa yang mendatangkan penyakit itu Pak? Allah. Allah sangat mudah menghilangkan penyakit itu dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Amo magala dan ala satta. Amo magala dan entah lopon ala satta. Senantiasalah berbaik sangka kepada Allah. Maka insyaallah saya akan sembuh dengan izin Allah. Insyaallah Allah akan menyembuhkan saya dari penyakit saya. Selalu berbaik sangka. Aja teman kadai mati nak, ia nama tu lah sewa mati. Itu berarti anda berburu sangka kepada Allah Subhanahu wa taala namanya. Harus yakin Pak. Demi Allah betapa banyak orang-orang sembuh dari penyakitnya tidak dengan obat. Deto nama bura na pajalasan. Deto ni operasi na pajalasan. Ada orang yang sembuh dari penyakit kankernya hanya dengan bacaan Al-Quran. Demi Allah. Jadi ada dosen saya dulu S2 itu, dia ceritakan ketika dia membahas ijazul Quran, kemujizatan Al-Quran. Maka dangka dokter nak kena penyakit kanker takut di kemo, minta kemo. Akhirnya dengan rusi mengaji. Karena dia yakin bahwa Al-Quran itu adalah obat. Bukan rusi mengaji nah. Allah mati rupa kanker sampai di akar-akarnya mati. Sembuh dokter ini dari penyakit kanker itu dengan bacaan Al-Quran. Jadi banyak sekali. Betul banyak orang-orang kena penyakit kanker sembuh dengan apa? Dengan sedekah bapak-bapak sekalian. Pas sedekah membahagiakan orang-orang, sering membahagiakan. Di Mesir ada orang kena penyakit kanker hati, datang ke Perancis. Nah, karena dokternya harus dioperasi dan tipis kemungkinan. Nah, karena dokter taruh napelis juga Mesir.
Ni saya dampak-dampak mesti keluarga. Lalu ni Pak, lisul ke master. Sebelum kembali ke Perancis berobat, kata matuan ni kita kasih mangute. Ina Pak balu daging, pura na tata daging na. Na biangi ulama na daging na lumute, na peri kantong-kantong. Yoro nang to malasay lo podai ro tomonto menang ka makatu tapulungi. Anu na yabiang. Maka dia rumah kun de tomato kasih dota luana aku makun rei. Dia kasih nang kana mandre mana daging, ye pato mandre daging ko loka ma pulu makwe. Biasa ro pabalu daging ko na biangi lama na daging nang ka daging na manda kita cede. Ye no kasih walau kira-kira panrangan. Maka dia to malasay aja ni kasih tutte. Poda bawa na siaga tailori daging dalam 1 minggu, siaga kilo tailori. Maka dia mesti minggu mina, maka dia walaki 2 kilo dalam 1 minggu selama 1 tahun. Wajar memang. Tiap minggu lo kimilo daging 2 kilo ko pa baru daging ni. Wai rio paga. Wa terima kasih ni lo doang mudah-mudahan malampis sungat ta, mudah-mudahan baraka dalet. Mariula da perasaan ni tawero. Dia merasakan kebahagiaan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Pergi ke Perancis, diagnosa penyakitnya kembali, tidak ditemukan penyakit kanker itu, Pak Ustaz. Nah, ke dokter agak mengurangi lasamu. Kenapa tiba-tiba penyakitmu hilang dan tidak meninggalkan bekas? Ternyata dia mengobatinya dengan sedekah dan membahagiakan orang, Bapak-bapak. Itulah makanya Rasulullah mengatakan, "Man laqiya ahahu bima yasurruhu sarrahu Allah azza wa jalla yaumil qiyamah." Ini nasa Nabi tamagala pabahagia tinna tawe. Maka Allah pun akan bahagiakan orang itu, baik di dunia maupun di akhirat nanti, Bapak-bapak. Jadi jangan pernah berputus asa, Pak. Oh, maka dete malah dalasa. Ila tampil Nabi ta kalau minta tomalasa, na Pak Guru ki agak baca. La ba'sa tahurun insyaallah. Iko lo ki minta tomalasa podangir, la ba'sa tahurun. Dari mereka agak lasat tu. Pak bisa insyaallah. Amo magala dan lasat nanti bertoi podangir itu riba cangir. Aja ta podai maka wai. Maka sisa tu beli bola aku na mati. Ya. Jadi jangan seperti dia berbaik sangka. Ya. Jangan pernah berburu sangka maka dari mati naya. Ia nama tu lah bawa mati. Jangan, Pak. Kecuali kau minum itu ni mati. Tapi kalau kita kan tidak boleh meminta mati cepat. Natangi Nabi tamiloda mati mesti ya. Supaya kau mati ini kita tidak bisa lagi beribadah, Bapak-bapak. Selanjutnya taman ke Jawatir. Ya. Ya. Terakhir masalahnya. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala inda tiarah. Biasa kong ketia biasa gagi jama turun podangi tema kada sial ko. Lah menang ka mapa ko tu menang ka mapa buti ko capur rabai. Jangan, Pak. Berbaik sangkalah kepada Allah itu. Pamigra ada di kesialan aku kampungnya. Ada orang yang menganggap sial sesuatu karena melihat orang. Ini itu bute maka dai mencilaka sika. Balu-balu na to salah-salah na la balu na mula balu na sa sia. Ya. Biasa menganggap sial dirinya karena mendengarkan burung-burung nang kaling sarurai muni kada yang kasih tomelo mate, itu semua tidak boleh dalam Islam. Ada menganggap sial dirinya nasabah karena tempat bolana nasa majak sisi dan bolaku, itu tidak boleh juga dalam pandangan Islam. Ya. Yang paling bahaya sekali di zaman kita ini wasallan, ada orang yang menganggap sial dirinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Wah, ya apa sangala dalil kita dempang ya. Jadi wah jalalo ki kasih gagal ya. Polengi makadangka ayat Quran dino ding baca. Podagi nasa puyi maraja na baca leng isa sulsila tiradu sirsalah. Si salah-salah itu pak kampungnya. Wahai. Podagi puyi maraja na surah baca ya anu. Apa? Al-Qariyatu mal-Qariyah. Ya, pangka nasa kor mampus. Mampus nasa wah itu mati. Ayam surah baca wujuh yaumadin nadirah ila rabbiha nazirah. Wujuh tomate nasa. Ayam surah baca hakum takasur. Wah, kepenyenatan napi melihat. Atau baca wailun lil mutaffifin dan sebagainya. Wahai bahayalah doa. Ya. Tolong ini terutama di Pasaparia lah, pekan jaga kidata. Tersampaikan kepada orang-orang. Bahaya itu, Pak. Minta kaya apa ya karena Anda menghina ayat Al-Qur'an. Tapi ya kurangi pembawa sial. Sementara Allah mengatakan Al-Qur'an itu pembawa rahmat dan menjadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Upaturun ya kurangi menjadi rahmat pak burah. Bahkan Allah mengatakan ma anzalna al-Qur'an ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Dia paturunnya kurangi panrasa-rasa ko pancaji susah nasa pung Allah taala. Tiba-tiba dia makaraki ku dingin baca si salah-salah mapalle paklinwangi yang kata mati dan sebagainya.
berarti kita mengang bawa kuat pembawa sial. Hai ya, minta ulah dah Pak. Bisa-bisa kita jatuh dalam lubang kekafiran itu komakir. Karena itu besar sekali. Ini ayat Al-Quran yang dihina, ya dianggap sial, na'udzubillah. Jadi jalalu ki gagal misalnya, itu tidak boleh. Nah, inilah harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak biasa mapabot tinggi kupure malap Idul Fitri ta karo ini ka mapabot ko na cipi katobah. Ai de na malampe inu na tebutnya ni. Ya itu semua. Maka depan ditata ikon kagage jama tapan katopo da ko makadai sial no tumatu. Berbaik sangka ke kupung Allah taala. Bahwa makanja maka insyaallah makanjam itu. Insyaallah barakah itu. Insyaallah masih itu pun Allah taala supaya napa barakah pun Allah taala bapak-bapak. Ayo teman kadai laban atuh. Masarato ini masih kabutingi masarani masarato gani apa tori berburu sangkalengi aja matanu ku capura bayi capangan numpuk yang muharrang aga ya oi matanang nimparang ni balik kampung kada imna ka matanu ko ai masolan itu numu asemu elena udah bayangkan masola laba ka mati laba tong dan ribalau pa ilero na pikiriki coba kada bawa makanjai kita berprasangka baik kepada Allah insyaallah makanjam itu insyaallah napa barakah itu mengalah taala maka insyaallah itu akan menjadi kebaikan bapak-bapak sekalian untuk Nabi kalian. Saya rasa itu saja mungkin salahnya. Jadi saya berharap ya saya dan bapak sekalian dari segala sisi-sisi kehidupan kita ini senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Pasang tugas kita itu hanya dua saja, berdoa dan berusaha. Berdoa dan berusaha. Apapun yang Allah takdirkan kita di dunia ini senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala karena demi Allah sangat mencintai hambanya mengalahkan hamba itu mencintai dirinya sendiri bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan ada berkahnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu ya ta'ala salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.